Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas terkait pariwisata dan pertanian dalam fokus ekoregion di Pulau Jawa. Kali ini kita akan berfokus pada karakteristik ekologi, potensi wilayah, tantangan, dan strategi keberlanjutannya. Baik, jadi dalam video ini kami akan membahas mengenai hal-hal yang telah kami cantumkan dalam PPT yang nantinya akan kami bahas secara rinci di dalam video ini. Pada kali ini kita akan membahas ekoregion. Ekoregion merupakan wilayah yang memiliki kesamaan kondisi geografis seperti iklim, tanah, flora, fauna, dan aktivitas manusia. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang saling mempengaruhi antara cara manusia dalam memanfaatkannya. Pulau Jawa sebagai aktivitas manusia, wisata, dan pertanian menghadapi tekanan ekologis yang tinggi akibat adanya urbanisasi dan konservasi lahan. Oleh karena itu, pemahaman ekologis menjadi kunci dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman ekoregion yang mencakup pegunungan, daratan aluvial, kawasan pesisir, hingga bentang alam kars. Oleh karena itu, setiap ekoregion tersebut memiliki fungsi ekologis yang berbeda-beda setiap wilayahnya, di mana ekoregion merupakan wilayah dengan karakteristik iklim, tanah, flora, fauna, serta interaksi manusia yang khas. Pulau Jawa sendiri memiliki ekologion yang kompleks, terutama pada bidang pertanian dan pariwisata. Menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, ekoregion tersebut bermanfaat untuk perencanaan lingkungan dan pengembangan wilayah karena menyesuaikan dengan kebijakan kondisi ekologis setempat. Pulau Jawa merupakan salah satu ekoregion yang kompleks dengan aktivitas pertanian yang intens dan pariwisata yang beragam. Sebagai pusat ekonomi dan budaya, Jawa menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekologi. Urbanisasi dan industrialisasi menambah tekanan terhadap lahan yang produktif. Geologi Jawa didominasi oleh gunung aktif seperti Merapi, Semeru, dan Bromo. Geomorfologi terdiri atas pegunungan vulkanik, dataran rendah, dan pesisir. Iklim muson tropis dengan curah hujan tinggi mendukung pertanian, sementara tanah andosol yang sangat subur untuk hortikultura. Selanjutnya yaitu pariwisata di Pulau Jawa yang didominasi di sektor pegunungan. Contohnya yaitu ada Gunung Tangkuban Perahu, terus Gunung Dieng hingga Gunung Bromo, di mana pada masing-masing ini memiliki daya tarik seperti kawah, padang savana, telaga warna, dan budaya lokal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, pada kali ini kita akan membahas pariwisata pegunungan vulkanik Jawa Barat, di mana salah satu contohnya yaitu Gunung Tangkuban Perahu dan Papandayan menjadi salah satu destinasi wisata utama yang ada di Jawa Barat karena menyajikan beberapa panorama yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satunya adalah panorama kawah, legenda lokal, dan udara sejuk di pegunungan. Kawasan ini juga mendukung wisata edukasi geologi bagi pelajar dan peneliti. Namun, aktivitas wisata yang berlebihan dapat merusak vegetasi dan mempercepat erosi. Selanjutnya, yaitu kita akan beralih ke Jawa Tengah, di mana pada Jawa Tengah terdapat daratan tinggi Dieng yang menawarkan wisata kawah, telaga, dan budaya lokal. Terdapat juga Festival Dieng yang menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus ekonomi. Kawasan ini juga menjadi potensi agrowisata dengan perkebunan kentang dan sayur. Namun terdapat tantangan dalam masalah sampah dan degradasi lahan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan lingkungan agar kawasan ini tetap terjaga. Selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur, di mana di Jawa Timur sendiri juga terdapat wisata berupa Gunung Bromo. Gunung Bromo sendiri merupakan ikon wisata dari Jawa Timur itu sendiri, di mana wisatawan dapat menikmati sunrise dan budaya suku Tengger yang ada di Jawa Timur itu sendiri. Kawasan ini mendukung wisata petualangan seperti pendakian dan camping. Meskipun daerah ini memiliki potensial yang cukup tinggi, kawasan ini juga rentan
karena terjadi ledakan pariwisata yang menyebabkan perusakan ekosistem sekitar. Selain pegunungan, pariwisata pesisir di wilayah Pulau Jawa juga mengalami perkembangan yang pesat, seperti Pantai Pangandaran, Parangtritis, Braga, dan Pulau Merah yang ada di Banyuwangi merupakan contoh destinasi yang populer untuk potensi pariwisata seperti pariwisata pantai, surfing, snorkeling, dan wisata alam lainnya. Sebagai contoh adalah pariwisata pesisir di wilayah Jawa Barat. Contohnya adalah Pantai Pangandaran dan Ujung Genteng. Pantai ini adalah destinasi wisata bahari yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan ekosistem mangrove. Aktivitas wisatanya meliputi renang, snorkeling, surfing, hingga wisata edukasi alam. Keindahan alam ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi wisatawan domestik maupun non-domestik. Akan tetapi, terdapat juga ancaman serius seperti abrasi pantai dan pencemaran plastik yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem pesisir ini. Selanjutnya adalah pariwisata pesisir di Jawa Tengah. Dapat diambil bahwa di Jawa bagian tengah terdapat pantai-pantai yang menarik seperti Pantai Parangtritis dan Pantai Glagah yang berada di Yogyakarta. Pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisata budaya dan wisata alam. Selain panorama yang bagus, kawasan ini juga terikat dengan mitos lokal yang memperkuat identitas budaya masyarakat Jawa. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan pengalaman budaya yang ada pada daerah tersebut. Akan tetapi, akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan alih fungsi lahan pesisir menjadi kawasan komersial dan perhotelan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Yang terakhir, pariwisata pesisir Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur juga tak kalah eloknya daripada Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Di Jawa Timur terdapat Banyuwangi yang memiliki berbagai pantai yang sangat bagus. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah Pulau Merah dan Teluk Hijau. Wisata bahari ini menarik wisata internasional dengan aktivitas snorkeling, diving, dan wisata alam. Selain itu, pemerintah daerah juga mengintegrasikan wisata bahari dengan festival budaya untuk memperkuat daya tarik kawasan. Di sisi lain, kawasan ini juga memiliki berbagai tantangan seperti abrasi, pembangunan resort yang berlebihan. Hal ini dapat mengganggu keberlangsungan ekosistem pesisir. Selanjutnya adalah pariwisata budaya di wilayah Jawa. Pariwisata budaya di Jawa Barat, sebagai contoh, di dalamnya terdapat Keraton Cirebon dan juga tradisi Sunda yang menjadi daya tarik budaya di wilayah Jawa Barat. Wisata budaya ini diperkuat dengan identitas lokal, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di dalamnya. Tak hanya itu, pariwisata budaya ini juga menyuguhkan seperti festival budaya dan seni tradisional sebagai sarana pelestarian budaya sekaligus menarik wisatawan. Akan tetapi, terdapat tantangan akhir-akhir ini seperti modernisasi dan komersialisasi yang menyebabkan pengikisan nilai budaya yang autentik. Selanjutnya, bergeser ke wilayah Jawa Tengah. Mungkin sudah tidak asing lagi di wilayah Jawa Tengah banyak sekali kebudayaan. Sebagai contoh, di situ terdapat keajaiban dunia, salah satunya adalah Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur sempat dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia yang ada di dunia ini. Candi Borobudur dan Prambanan adalah destinasi wisata budaya kelas dunia yang menjadi ikon pariwisata yang ada di Indonesia. Wisatawan datang untuk menikmati arsitektur, sejarah, dan juga spiritual yang terkandung di dalamnya. Integrasi dengan wisata alam dan agrowisata memperkuat daya tarik kawasan tersebut. Akan tetapi, tekanan wisatawan menimbulkan permasalahan yang serius, seperti permasalahan sampah, degradasi lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah pariwisata budaya di Jawa Timur. Wisata budaya di Jawa Timur banyak sekali. Di Jawa Timur terdapat berbagai budaya seperti upacara kasada di Tengger dan juga seni reok Ponorogo yang telah mendunia.
Tradisi ini menjadi daya tarik wisata sekaligus menjaga identitas lokal masyarakat Jawa Timur. Wisata budaya juga memperkuat ekonomi lokal melalui festival dan pertunjukan seni. Akan tetapi, terdapat tantangan, seperti tantangan komersial yang berlebihan dapat mengurangi nilai autentik dari tradisi tersebut. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan berbasis ekoregion dan budaya diperlukan untuk menjaga keberlanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari sektor pariwisata itu sendiri, di mana dampak positifnya, pariwisata meningkatkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya. Selain itu, wisata berbasis ekoregion juga mendorong konservasi lingkungan. Contoh nyatanya adalah berupa pengembangan desa wisata yang ada di Dieng. Selain itu, dampak negatifnya berupa pariwisata menimbulkan polusi, degradasi ekosistem, dan overdevelopment kawasan sensitif. Alih fungsi lahan, pertanian menjadi kawasan wisata juga menjadi dampak negatif dari sektor pariwisata ini sendiri, di mana hal ini dapat mengurangi ketahanan pangan lokal. Sementara itu, untuk sektor pariwisata, strategi keberlanjutannya disarankan atau direkomendasikan pada topik bahasan kali ini, yaitu adanya pengembangan edukasi wisatawan, pengelolaan sampah, dan pengembangan wisata desa yang ekologis. Dengan adanya strategi ini, diharapkan pariwisata yang ada di Pulau Jawa sendiri dapat berlanjutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dari Pulau Jawa itu sendiri. Selain sektor pariwisata, sektor pertanian juga tak kalah unggulnya dalam menghasilkan berbagai produk-produk pertanian yang ada di Pulau Jawa, khususnya pada dataran aluvial yang menjadi tulang punggung pangan di Jawa, seperti wilayah-wilayah yang sangat subur seperti daerah Pantura, Yogyakarta maupun Jawa Timur sebagai tempat untuk menghasilkan berbagai pangan seperti padi, tebu, dan sayuran. Selanjutnya adalah pertanian pada dataran aluvial. Pertanian pada dataran aluvial ini banyak ditemukan di wilayah Pantura Jawa dan juga Yogyakarta, sehingga hal ini mendukung adanya produktivitas padi, tebu, dan juga hortikultura yang sangat baik. Tanah aluvial terkenal dengan kesuburannya, serta pada daerah ini terdapat akses air yang sangat stabil, menjadi keunggulan utama bagi pertanian. Kawasan ini menjadi lumbung pangan nasional dengan kontribusi yang besar terhadap produksi beras, karena produksi beras di wilayah Jawa sendiri lebih dari 50% adalah hasil dari Jawa sebagai produk pangan nasional. Akan tetapi, banyak sekali alih fungsi lahan dan penurunan kesuburan tanah yang menjadi tantangan serius bagi wilayah pertanian dataran aluvial. Selanjutnya, kita beralih ke pertanian yang ada di lereng vulkanik. Salah satu contohnya adalah lereng vulkanik di Gunung Merapi, Lawu, dan Sindoro, di mana pada lereng tersebut menghasilkan sayuran, kopi, dan teh. Dengan kandungan tanah andosor yang sangat subur di daerah tersebut sehingga mendukung komoditas hortikultura. Kawasan ini juga mendukung potensi agrowisata dengan perkebunan kopi dan teh sebagai sektor utamanya. Namun, erosi dan tanah longsor menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di daerah ini. Strategi konservasi tanah dan air sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan pertanian di lereng vulkanik. Seiring dengan berkembangnya zaman, pertanian tidak hanya dilakukan di wilayah pedesaan saja, kan tetapi banyak sekali pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan. Ya, pertanian tersebut adalah pertanian urban. Pertanian urban berkembang pesat di berbagai wilayah besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Hal ini adalah menjawab atas berbagai tantangan dengan adanya keterbatasan lahan. Bentuk dari pertanian urban ini sendiri berupa seperti hidroponik, rooftop garden, dan urban farming. Pertanian urban tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan saja, tetapi lebih dari itu sebagai sarana edukasi dan penghijauan kota. Akan tetapi terdapat berbagai kendala, seperti kendala utamanya adalah keterbatasan lahan, pencemaran air, dan biaya produksi yang relatif tinggi. Selanjutnya, kita akan beralih ke komoditas pertanian di Jawa Barat, di mana
Jawa Barat dikenal sebagai daerah dengan tanah vulkanik yang subur, sehingga mendukung produksi padi, teh, kopi, dan sayuran daratan tinggi lainnya. Kawasan Panggalengan menjadi pusat perkebunan teh, sementara kawasan Garut terkenal dengan sektor kopi dan hortikulturanya. Namun, di daerah Jawa Barat mengalami curah hujan yang tinggi dan iklim sejuk sehingga mendukung keberlanjutan pertanian di daerah ini. Namun, alih fungsi lahan ke industri dan perumahan mengancam komoditas pertanian yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya, kita beralih ke komoditas pertanian yang ada di Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah memiliki komoditas utama berupa padi di daerah Klaten dan Demak, tebu di daerah Cilacap, dan hortikultura di daerah Magelang dan Temanggung. Di mana di daerah Jawa Tengah sendiri terdapat daratan aluvial subur serta keberadaan Das Bengawan Solo, sehingga mendukung produksi pangan yang melimpah. Selain itu, kawasan lereng Merapi dan Sindoro juga menjadi salah satu sentra sayuran dan kopi. Namun, di komoditas pertanian yang ada di Jawa Tengah ini sendiri mengalami tantangan utama, yaitu adanya banjir musiman yang merusak lahan pertanian serta degradasi tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Selanjutnya, pada komoditas pertanian di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri adalah daerah dengan basis industri gula nasional dengan tebu di Mojokerto, Kediri, dan Pasuruan. Dengan daerah Lamongan dan Madiun menjadi sentra produksi padi, sementara Jember terkenal dengan tembakau dengan kualitas yang cukup tinggi. Namun, kawasan di Jawa Tengah yang ada tapal kudanya menghadapi tantangan karena adanya kekeringan yang mengganggu produktivitas pertanian. Meski sebagai lambung pangan nasional dengan kontribusi terbesar di Pulau Jawa, namun adanya beberapa masalah seperti alih fungsi lahan menghambat adanya komoditas pertanian di Jawa Timur ini sendiri. Pulau Jawa menyumbang lebih dari 50% produksi beras nasional. Hal ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Kan tetapi, urbanisasi dan industrialisasi mengancam keberlanjutan lahan pertanian. Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan dapat mengurangi kapasitas produksi pangan yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlindungan lahan pangan keberlanjutan atau LP2B harus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang ada di pemerintahan. Ketahanan pangan di Jawa sangat bergantung pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lahan. Selanjutnya adalah produksi pertanian di Pulau Jawa. Dapat dilihat secara seksama bahwa luas panen padi pada bulan September 2025 sebesar 1,13 juta hektar, mengalami kenaikan sebesar 0,10 juta hektar atau 10,14% dibandingkan luasan panen padi pada September 2024 yang mana sebesar 1,03 juta hektar. Produksi padi dalam bentuk gabah kering panen atau GKP pada bulan September 2025 diperkirakan sebanyak 7,09 juta ton GKP. Hal ini mengalami kenaikan sebanyak 0,55 juta ton atau 8,37% dibandingkan pada bulan September tahun sebelumnya. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling pada tahun 2025 diperkirakan sebanyak 5,09 juta ton. Hal ini juga sama mengalami kenaikan sebanyak 0,46 juta ton atau 8,39% dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah produksi beras pada bulan September 2025 untuk konsumsi pangan bagi penduduk diperkirakan sebanyak 3,43 juta ton beras. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,27 juta ton beras atau 8,43% dibandingkan produksi beras pada bulan September tahun sebelumnya.
Terakhir, kita akan membahas strategi pertanian berkelanjutan yang ada di Pulau Jawa, di mana strategi yang direkomendasikan dalam presentasi kali ini meliputi konservasi tanah dan air, diversifikasi komoditas, dan pengembangan agrowisata. Urban farming menjadi salah satu contohnya, menjadi solusi untuk pertanian di kota-kota besar untuk menghadapi keterbatasan lahan. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan harus diperkuat melalui kebijakan pemerintah. Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan juga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ekologis pertanian di wilayah Jawa. Selain itu, pertanian berkelanjutan ini menjadi kunci ketahanan pangan di Pulau Jawa itu sendiri. Berikut kami lampirkan beberapa rujukan yang digunakan dalam presentasi kali ini. Dengan demikianlah akhir presentasi kami kali ini mengenai pariwisata dan pertanian dalam konteks ekoregion di Pulau Jawa. Kami berharap dengan adanya penjelasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana potensi Pulau Jawa dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tetap menjaga keberlanjutan dalam aspek lingkungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.